Sekarang pukul 3 pagi. Tiba-tiba, sebuah teleskop radio berbunyi bip. Monitor menampilkan ledakan energi yang dahsyat dan masif di tempat yang seharusnya tidak ada. Ilmuwan itu menumpahkan kopinya, buru-buru menekan tombol rekam, dan memperbesar sumbernya, tapi tidak menemukan apa-apa, hanya keheningan. Apakah ini hanya gangguan atau kebetulan kosmik? Sebenarnya, penelitian baru berpendapat bahwa inilah persis seperti apa kontak pertama mungkin terjadi. Fiksi ilmiah telah mempersiapkan kita untuk bertemu makhluk luar angkasa selama beberapa dekade. Karena kita belum bisa bepergian melintasi luar angkasa, kita agak berharap mereka yang akan datang ke kita semoga dengan damai tanpa senjata laser. Tapi para astronom hanya mengangkat bahu dan mengatakan hal itu sangat tidak mungkin. Jadi mereka membangun teleskop yang lebih baik dan mengajukan pertanyaan yang lebih baik. Jika kehidupan memang ada di luar sana, apa yang sebenarnya akan muncul di layar kita? Itu membawa kita pada efek lampu jalan. Ini adalah gagasan sederhana tentang mencari kunci yang hilang di bawah lampu jalan hanya karena di sanalah tempat yang paling mudah untuk melihat. Ilmuwan pun begitu pada alam semesta. Mereka menangkap yang termudah dideteksi, bukan yang paling umum. Beginilah cara planet ekstrasurya ditemukan tahun 1992. Selama bertahun-tahun, astronom meneliti bintang serupa matahari, mencari planet sejenis bumi, dan tidak menemukan apa-apa. Sebaliknya, eksoplanet pertama justru ditemukan mengorbit sebuah pulsar. Ketika sebuah bintang raksasa kehabisan bahan bakar, intinya tertekan menjadi gumpalan materi yang sangat padat dan berputar dengan kecepatan luar biasa. Saat berputar, bintang ini dapat mengarahkan sinar radio ke arah kita seperti mercusuar di luar angkasa. Setiap kali sinar itu melintasi bumi, kita mendeteksinya seperti denyut, dum-dum-dum. Itulah sebabnya benda ini dinamai pulsar. Ternyata benda itu hanya berputar, tapi kita tetap menggunakan nama itu. Ketepatan waktu denyutannya begitu presisi sehingga berfungsi seperti stopwatch kosmik. Jadi ketika sebuah planet di dekatnya menarik pulsar, ketepatan waktu yang sempurna itu menjadi goyah. Denyutnya bisa tiba sedikit terlalu awal atau sedikit terlambat. Begitulah para astronom menemukan planet-planet di sekitarnya. Itulah efek lampu jalan dalam skala kosmik. Gagasannya adalah kita hanya akan menyadari adanya kehidupan cerdas jika ia melakukan sesuatu yang mencolok, membunyikan alarm, atau melanggar aturan tertentu. Seorang astrofisikawan dari Columbia bernama David Kipping memberi nama pada gagasan ini, hipotesis eskaton. Eskaton berasal dari bahasa Yunani dan merujuk pada akhir, seperti bab terakhir. Gagasannya adalah ketika kita akhirnya menemukan tanda-tanda kehidupan cerdas di luar sana, kemungkinan besar itu tidak akan terjadi di masa-masa damai. Itu akan terjadi karena ada sesuatu yang salah, suatu situasi yang benar-benar unik bagi mereka, sebuah momen yang begitu mencolok hingga menembus kebisingan latar belakang alam semesta dan sampai ke sini. Peradaban yang tenang tidak muncul di radar. Sebuah dunia yang menggunakan energi bersih dan menjaga teknologinya tetap sunyi bisa bertahan jutaan tahun dan kita tidak akan pernah tahu keberadaannya. Tapi bagaimana jika mereka melakukan sesuatu yang besar dan kacau hanya untuk bertahan hidup? Mungkin mereka menyalakan deretan laser seplanet untuk menggeser asteroid yang mendekat dari jalurnya, atau mungkin mereka sedang menguji teknologi super canggih. Apapun sumber kebisingannya, bahkan jika hanya berlangsung beberapa detik, itu bisa menghantam piringan radio di seluruh galaksi seperti suar. Ya, semua itu terdengar seperti fiksi ilmiah, tapi justru karena itulah kita akan menyadarinya. Tapi inilah pertanyaan menarik, apakah kita sudah pernah mendeteksi sinyal seperti itu? Ada satu kandidat yang sangat cocok dengan profil ini. Ini tetap menjadi misteri paling terkenal yang belum terpecahkan dalam sejarah pencarian kecerdasan luar angkasa. Pada tahun 1977, teleskop Big Ear di Ohio menangkap lonjakan radio 30 kali lebih kuat dari latar belakang dan seorang relawan menemukannya pada cetakan data. Ia memperhatikan pembacaan intensitas sinyal itu, urutan 6 EQUJ5, dan menuliskan wow di sampingnya, yang kemudian menjadi nama populer bagi peristiwa tersebut. Sinyal itu berlangsung tepat selama 72 detik. Durasi ini sangatlah penting, karena sesuai dengan waktu yang dibutuhkan rotasi bumi untuk memindai titik tertentu di langit itu, deism, sinyal itu sama sekali tidak memudar. Teleskopnya hanya melewati titik itu saja. Namun ketika para astronom kembali ke titik tersebut, tidak ada apa-apa di sana. Mereka telah mendengarkan selama hampir 50 tahun, tetapi sinyal itu tidak pernah terulang. Di dunia sains, hal-hal yang tidak bisa diulang biasanya dianggap sebagai kesalahan dan diabaikan. Sangat penting untuk berhati-hati.
Karena alarm palsu cukup sering terjadi. Ada alarm palsu yang terkenal dan masih membuat para astronom merasa malu. Di Observatorium Parkes di Australia, teleskop-teleskop terus menangkap sinyal aneh yang terdengar seperti kicauan sejak akhir tahun 90-an. Selama 17 tahun, tidak ada yang bisa memecahkannya. Orang-orang menyalahkan petir, cuaca antariksa, dan makhluk luar angkasa. Namun pada tahun 2015, semuanya terungkap. Sinyal aneh itu ternyata berasal dari microwave di ruang istirahat. Jika seorang ilmuwan yang lapar membuka pintu microwave sebelum waktunya habis, microwave itu akan mengeluarkan semburan gelombang radio kecil yang persis seperti sinyal dari luar angkasa. 17 tahun misteri untuk sebuah pengungkapan yang mengecewakan, tapi sinyal wow tidak berperilaku seperti itu. Sinyal itu tidak tampak seperti satelit, pesawat, atau gangguan apapun, dan mereka benar-benar memastikan itu bukan berasal dari peralatan dapur. Sinyal itu berasal dari luar angkasa, dekat rasi bintang Sagittarius. Jika kita menerapkan teori eschaton keeping, ini mungkin yang kita butuhkan untuk membuktikan adanya kehidupan di luar planet kita. Sinyal wow bisa jadi merupakan semburan mesin dari kapal koloni yang mencoba melarikan diri dari dunia yang menghilang, atau bisa juga merupakan peristiwa radio alami yang langka yang kebetulan mengenai kita pada saat yang tepat. Wow, sinyal tersebut menarik perhatian karena sampai kepada kita melalui gelombang radio. Namun, teori keeping juga mempertanyakan, bagaimana jika sebuah peradaban mengungkapkan keberadaannya dengan cara yang sama sekali berbeda, bukan dengan suara, melainkan dengan polusi? Petunjuk bahwa teknologi bukan alam yang menyebabkan sesuatu disebut sebagai teknosignatur. Anggap saja itu sebagai jejak-jejak yang tertinggal. Jika kamu masuk ke sebuah rumah yang tercium bau cat baru, kamu bisa berasumsi seseorang baru saja ada di sana. Para astronom menggunakan logika yang sama terhadap planet-planet. Mereka memindai atmosfer eksoplanet yang jauh untuk mencari bahan kimia yang seharusnya tidak ada secara alami. Target terbesar adalah keluarga bahan kimia yang disebut CFC. Selama beberapa dekade, manusia memenuhi udara dengan gas-gas ini karena murah dan berguna. Kita menggunakannya dalam kaleng semprot dan sistem pendingin sampai para ilmuwan menyadari bahwa gas-gas ini buruk bagi lapisan ozon. Itulah mengapa CFC sangat penting. Alam tidak memproduksinya. Bahan kimia ini 100% buatan manusia. Jadi jika kita mengarahkan teleskop ke sebuah planet yang jauh dan menemukan udaranya penuh dengan CFC, itu akan menjadi petunjuk penting yang selama ini ditunggu para astronom. Itu bisa berarti ada makhluk cerdas di sana, dan mereka mencemari dunia mereka dalam skala industri. Selain gelombang radio dan kimia, kamu mungkin bisa mengenali sebuah peradaban jika mereka melakukan sesuatu yang keren dengan cahaya. Tahun 2015, astronom mengamati bintang berjarak 1.400 tahun cahaya, dijuluki bintang tebi, melihat hal yang mustahil. Saat planet seukuran Jupiter melintasi bintang, ia menghalangi 1% cahaya, tapi bintang ini tiba-tiba meredup hingga 22% tanpa pola penurunan yang jelas. Kecerahannya terus menurun dalam potongan-potongan aneh dan tidak merata tanpa jadwal yang rapi dan berulang. Artinya ada objek raksasa menghalangi cahaya. Sempat ilmuwan mengira itu adalah kawanan Dyson. Itu adalah megastruktur hipotetis yang terbuat dari panel surya dan membungkus sebuah bintang untuk menangkap energinya. Sayangnya, berbagai studi yang muncul selanjutnya lebih condong pada awan debu, tetapi bintang tabi tetap menarik perhatian. Kita terus bertanya, di mana semua orang? Tapi selama puluhan tahun, kita hanya bisa mengamati sebagian kecil langit. Ini akan berubah berkat teleskop seperti Observatorium Rubin yang akan menyapu seluruh langit selatan setiap beberapa malam. Berulang kali, bak kamera pengawas raksasa alam semesta. Jika ada sesuatu yang berkedip, memancarkan cahaya, atau tiba-tiba menghilang, kita tidak hanya akan mendapatkan satu tangkapan layar buram, kita akan memiliki rekam ulangnya. Akhirnya, bagaimana jika justru kita yang paling berisik? Kita cenderung berpikir bumi itu bising karena acara TV dan musik kita, tapi sinyal-sinyal itu cepat memudar. Teriakan kita yang sebenarnya adalah radar planet. Kita memancarkan gelombang radio raksasa ke luar angkasa untuk memetakan asteroid. Beberapa peneliti memperkirakan bahwa teriakan ini bisa terdeteksi dari jarak hingga 12.000 tahun cahaya. Itu sangat jauh, tapi dalam istilah ruang angkasa, itu bahkan belum sampai halaman belakang. Jika kita benar-benar ingin menarik perhatian seseorang, kita harus jauh lebih keras lagi. Pada tahun 2017, sebuah objek asing terlihat di tata surya kita. Objek itu berbentuk tabung panjang mirip dengan paneku.
Asteroid atau komet yang pernah kita lihat tidak ada yang tampak seperti itu. Eksteriornya juga aneh, setidaknya 10 kali lebih reflektif daripada benda-benda lain di antariksa, dan beberapa mengatakan benda ini memiliki permukaan mirip dengan logam yang dipoles. Ketika melewati matahari dan meninggalkan jangkauan kita, benda itu berakselerasi lebih cepat dari yang bisa dijelaskan oleh gravitasi kita. Sekilas benda ini seperti memiliki roket di punggungnya. Tamu tidak biasa ini bahkan memiliki nama khusus, yaitu Oumuamua. Nama ini berasal dari bahasa Hawaii yang berarti pengintai atau pengunjung dari negeri yang jauh. Dan karena karakteristiknya, para ilmuwan mulai bertanya-tanya apakah ini adalah kunjungan dari makhluk planet lain. Sebelum benar-benar percaya dengan dugaan fiksi ilmiah itu, para astronom mengumpulkan informasi yang bisa dipercaya. Dimulai dengan fakta bahwa Oumuamua pasti berasal dari tata surya lain, pasti ada kejadian buruk di sistem asalnya yang menyebabkan ia terlontar. Tapi mereka tidak tahu apakah benda itu komet atau asteroid. Keduanya merupakan benda langit yang mengorbit matahari, tapi memiliki komposisi dan perilaku yang berbeda. Komet sebagian besar tersusun dari es, debu, dan material berbatu yang sering disebut sebagai bola salju kotor. Ketika komet mendekati matahari, panasnya menyebabkan es menguap, melepaskan partikel gas dan debu ke angkasa. Hal ini menciptakan ekor bercahaya terang yang bisa memanjang hingga jutaan mil. Komet umumnya memiliki orbit elips yang seringkali membawa mereka dari bagian terjauh tata surya menuju ke matahari. Asteroid sebagian besar tersusun dari batu dan logam. Di tata surya kita, asteroid merupakan sisa-sisa pembentukan awal tata surya dan biasanya ditemukan di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Tidak seperti komet, asteroid tidak memiliki ekor saat mendekati matahari karena tidak memiliki es. Orbit asteroid umumnya mengikuti jalur yang lebih bundar dibandingkan dengan komet. Menurut perhitungan, Oumuamua seharusnya adalah komet karena tampaknya berasal dari lokasi yang berbeda di alam semesta. Namun Oumuamua tidak menunjukkan tanda-tanda khas aktivitas komet. Oumuamua tidak memiliki ekor dan tidak memuntahkan gas saat melintas. Tidak sepertiku. Meskipun berperilaku seperti komet, Oumuamua lebih mirip asteroid. Pertanyaan besar lainnya adalah bagaimana awal mula para ilmuwan bisa menemukan Oumuamua. Mengingat luasnya ruang dan waktu di galaksi, hal ini sungguh luar biasa. Bintang-bintang memiliki masa hidup jutaan atau miliaran tahun, dan pembentukan tata surya membutuhkan waktu ratusan juta tahun. Bahkan objek tercepat pun membutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk bergerak dari satu bintang ke bintang lainnya. Sebaliknya, manusia baru mengamati langit dengan teleskop selama sekitar 400 tahun, hanya sepenggal kecil dari waktu kosmik. Dan baru dalam beberapa dekade terakhir, bahkan beberapa tahun terakhir, kita memiliki teknologi untuk mendeteksi dan melacak objek-objek redup yang bergerak cepat. Entah batu-batu seperti ini berlimpah atau kita memang sangat beruntung bisa mendeteksinya, atau benda ini memang ingin dilihat. Pertanyaan lainnya adalah dari mana objek seperti itu mungkin berasal? Sangat tidak mungkin Oumuamua berasal dari sistem tata surya yang sudah matang dan stabil, karena sistem seperti itu tidak melontarkan banyak materi untuk mengisi galaksi. Sesekali sebuah batu bisa saja terlontar, tapi jarang sekali batu tersebut bisa meluncur jauh, sedangkan sistem yang masih muda berperilaku berbeda. Di lingkungan yang masih kacau, tabrakan, penggabungan, dan migrasi terjadi di mana-mana. Banyak sekali batuan kecil di sana, calon-calon yang sempurna untuk dilontarkan. Tata surya yang melontarkan Oumuamua pasti memiliki planet yang mirip dengan Jupiter. Ukuran dan gravitasinya yang masif bisa mempengaruhi objek-objek lain dalam sistem sehingga berpotensi untuk terlontar. Tapi tidak semua sistem keplanetan memiliki planet seukuran Jupiter. Seringkali planet-planet masif berada dekat dengan bintang induknya dan menjadi versi Jupiter yang lebih panas. Planet-planet seperti ini yang mengitari matahari dengan nyaman, kecil kemungkinannya untuk melontarkan serpihan.
Planet-planet mirip Neptunus mungkin juga berperan, meskipun tidak semasif Jupiter, mereka cenderung menyebut daerah terluar tata surya sebagai rumah mereka. Tata surya kita memiliki sabuk Kuiper, tempat penampungan komet di bagian terluarnya. Pada masa awal pembentukan tata surya, interaksi antara planet mirip Neptunus dan puing-puingnya umum terjadi. Akan tetapi menemukan planet serupa Neptunus di tata surya lain merupakan tantangan tersendiri. Metode yang digunakan untuk mendeteksi eksoplanet bekerja lebih baik pada objek masif yang dekat dengan bintang induknya, sehingga sulit untuk menemukan planet serupa Neptunus di tempat yang lebih jauh. Oumuamua juga dikaitkan dengan teori aneh tentang bagaimana kehidupan muncul di alam semesta, yaitu teori panspermia. Ini adalah hipotesis yang menyatakan bahwa kehidupan ada di seluruh alam semesta dan dapat didistribusikan di antara planet-planet dengan berbagai cara, seperti asteroid, komet, atau bahkan pesawat antariksa. Hipotesis ini menyatakan bahwa kehidupan pasti berasal dari satu lokasi di alam semesta dan kemudian menyebar ke benda-benda langit lainnya. Para pendukung teori panspermia berpendapat kalau objek antar bintang seperti itu berpotensi membawa mikroba kecil yang merupakan bahan penyusun kehidupan di antara sistem-sistem bintang. Jika benda-benda seperti itu menabrak planet atau bulan, mereka bisa memindahkan materi-materi tersebut dan menyemai kehidupan di benda langit itu. Untuk saat ini belum ada bukti yang mendukung gagasan bahwa komet ini secara khusus membawa kehidupan antar sistem bintang. Setelah penelitian bertahun-tahun, konsensus umum yang didapat adalah bahwa Oumuamua memang sebuah komet. Alasan komet ini bergerak secara aneh adalah karena mungkin ada hidrogen beku di permukaannya yang bereaksi ketika terkena sinar matahari. Semakin dekat ke matahari, semakin cepat dia bergerak melepaskan hidrogen itu dan mengubah jalurnya di tata surya. Warnanya juga mendukung teori ini, warnanya merah yang mungkin berarti dia telah terpapar sinar kosmik untuk waktu yang lama. Semakin lama terpapar oleh sinar-sinar itu, maka semakin banyak hidrogen yang dikumpulkannya. Tapi karena belum sepenuhnya yakin, para astronom punya rencana untuk mengikuti si pengunjung ini. Salah satu idenya adalah mengirim misi untuk memeriksanya. Komet ini sudah jauh dari kita, tapi mungkin belum terlambat. Kita mungkin bisa mengirimkan wahana yang cukup cepat untuk mengejar komet tersebut. Rencana ini dinamai Proyek Lyra dan bertujuan untuk menggunakan orbit Bumi dan Jupiter untuk melontarkan wahana cukup jauh untuk mencapai Oumuamua. Jika berhasil, ini akan menjadi wahana antariksa tercepat yang pernah dikirim ke luar angkasa. Salah satu potensi lintasan wahana antariksa ini adalah memanfaatkan tarikan gravitasi planet kita dan Jupiter sebagai efek lasso. Tapi bukan Ted Lasso ya. Wahana ini akan meninggalkan planet kita dan masuk kembali ke orbit Bumi sebelum akhirnya dilontarkan untuk mendekati tarikan Jupiter. Wahana ini akan dikirim kembali ke dekat planet kita untuk kedua kalinya dan dilontarkan dengan kekuatan yang cukup untuk mencapai komet. Proyek Lyra juga ditujukan untuk mengikuti tamu jauh kedua bernama Borisov. Yang satu ini ditemukan oleh seorang astronom amatir dan kini namanya disematkan padanya. Yang menarik tentangnya adalah tampilannya yang bersih. Mirip dengan Oumuamua, kita juga belum pernah melihat yang seperti Borisov. Penelitian terhadap cahaya yang berasal dari awan debu dan gasnya menunjukkan kalau ia sangat bersih dibanding objek-objek antariksa lainnya. Setelah pertama kali ditemukan pada bulan Agustus, raksasa bersembunyi di langit. Kipu adalah benda terbesar yang pernah ditemukan di alam semesta. Benda ini telah mengacaukan pemahaman kita tentang alam semesta selama bertahun-tahun, dan kita baru saja menemukannya. Kipu itu padat, kuat, dan berbahaya untuk diabaikan. Jika kita tidak memahami struktur seperti ini, kita mungkin salah membaca alam semesta. Jadi, apa sebenarnya Kipu itu? Kipu bukanlah benda padat seperti planet atau bintang, dan ia juga bukan benda tunggal. Ia adalah sebuah superstruktur, pada dasarnya seluruh wilayah alam semesta. Materi yang kusut dan berantakan yang membentang di ruang angkasa yang sangat luas, yang disatukan oleh gravitasi. Kipu terdiri dari jaringan galaksi, gugus galaksi atau kelompok galaksi raksasa, gas dan materi gelap yang sangat besar.
Ini seperti jalan raya super, dengan gugus galaksi sebagai kota, filamen sebagai jalan raya, dan materi gelap sebagai infrastruktur tak kasat mata yang menyatukan semuanya. Raksasa ini membentang sepanjang 1,3 miliar tahun cahaya. Itu artinya, jika kamu melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya, kamu masih membutuhkan waktu 1,3 miliar tahun untuk menyeberanginya. Kipu juga memiliki massa 200 kuadriliun massa matahari, meskipun ia hanya menempati 13% dari alam semesta yang bisa diamati. Nama Kipu berasal dari sistem tali yang diikat oleh suku Inka yang digunakan untuk mencatat sesuatu yang disebut kipus. Sistem ini seperti sebuah sistem penulisan. Dalam sistem tersebut, setiap simpul, warna dan lilitan menceritakan sebuah kisah, angka, pajak, hasil panen, dan sebagainya. Jadi ketika para astronom melihat struktur kolosal di angkasa, panjang, kusut, dan bercabang-cabang seperti kabel angkasa, mereka menamainya dengan bahasa simpul. Ditambah lagi, bentuk ruang angkasa mengingatkan para ilmuwan pada benang-benang itu. Ada filamen pusat yang panjang dan filamen-filamen yang lebih kecil bercabang-cabang di sisi-sisinya. Yang lebih menarik lagi, Kipu tidak sendirian. Ketika para ilmuwan memetakan bagian alam semesta ini, mereka menemukan 5 struktur masif ini. Struktur-struktur itu tidak hanya diam di sana, tapi terbentuk selama miliaran tahun akibat gravitasi yang perlahan-lahan menarik materi-materi. Secara keseluruhan, semua raksasa itu menampung hampir setengah dari seluruh gugus galaksi di area tersebut, 30% dari seluruh galaksi, dan 1/4 dari seluruh materi di alam semesta yang bisa diamati. Tim yang menemukan Kipu menggunakan trik yang cerdas. Mereka mencari sinar X yang berasal dari gugus galaksi. Gugus-gugus ini tidak hanya berisi galaksi-galaksi, tapi juga berisi gas yang sangat panas. Saking panasnya, gas tersebut memancarkan cahaya sinar X yang tidak bisa kita lihat dengan mata biasa. Tapi, teleskop-teleskop khusus bisa melihatnya. Jika ada banyak pancaran sinar X, itu artinya ada banyak sekali materi, galaksi, gas, dan materi gelap yang ditarik bersama oleh gravitasi. Disitulah area terpadat dan penuh sesak di alam semesta. Jadi dengan mengikuti pancaran sinar X, para ilmuwan bisa menggambar peta yang menunjukkan lokasi persembunyian struktur kosmik tersebut seperti Kipu. Mengapa semua ini penting? Karena struktur-struktur raksasa ini mengacaukan segalanya. Pertama-tama mereka membelokkan latar belakang gelombang mikrokosmik, cahaya purba yang tersisa dari Big Bang. Ini adalah cahaya redup yang memenuhi seluruh alam semesta. Setelah Big Bang terjadi dan dunia kita tercipta, dunia memancarkan cahaya dan sinyal pertama yang masih belum sepenuhnya melemah. Sisa-sisa radiasi masih terus datang kepada kita bahkan setelah 13,8 miliar tahun. Dengan mempelajari cahaya purba ini, para ilmuwan bisa mengetahui seperti apa alam semesta pada masa awal. Dan Kipu membeberkannya untuk kita. Struktur raksasa ini menahan gravitasi yang sangat besar sehingga membelokkan dan mendistorsi cahaya purba ini ketika melewatinya. Itulah yang disebut efek Shockwave terintegrasi. Lengkungan ini menambah derau pada sinyal asli dan sekarang kita jadi lebih sulit untuk mendapatkan pemahaman yang tepat dan lebih jelas tentang seperti apa bayi alam semesta itu dan bagaimana alam semesta mengembang. Mereka juga mengacaukan konstanta Hubble. Alam semesta terus mengembang dan konstanta Hubble memberitahu kita seberapa cepat alam semesta berkembang. Dengan kata lain, seberapa cepat galaksi-galaksi bergerak menjauh satu sama lain. Tapi benda-benda raksasa di ruang angkasa seperti Kipu memiliki gravitasi yang sangat besar sehingga menarik galaksi-galaksi di dekatnya ke arahnya dan mengacaukan pergerakan galaksi-galaksi itu. Hal ini menyulitkan para ilmuwan untuk mengukur kecepatan pemuaian alam semesta yang sebenarnya. Mereka tidak bisa mengetahui apakah sebuah galaksi bergerak karena alam semesta memuai atau hanya karena ditarik oleh sesuatu yang sangat besar di dekatnya. Dan terakhir, ada pelensaan gravitasi. Cahaya di ruang angkasa bergerak secara konstan, tetapi tidak selalu mengikuti garis lurus. Jika ruang angkasa mengalami distorsi, seperti oleh gravitasi, maka
cahaya yang melintasi ruang angkasa juga akan mengalami pembelokan dan distorsi. Pelensaan gravitasi terjadi ketika cahaya dari galaksi yang jauh dibengkokkan karena melewati sesuatu yang sangat masif, seperti kipu. Gravitasi yang sangat besar itu menarik cahaya seperti halnya bola yang berat bisa membengkokkan selembar kertas. Dan karena cahaya memberikan informasi kepada kita, secara harfiah membuat kita melihat seperti apa benda-benda itu. Pembelokan ini mendistorsi cara kita melihat galaksi. Gambar galaksi akan terlihat melebar, lebih terang, atau kita bahkan bisa menemukan seluruh galaksi di tempat yang salah. Ini seperti melihat alam semesta kita melalui kaca pembesar yang melengkung. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa salah membaca distorsi tersebut dan mendapatkan gambaran yang salah tentang seperti apa dunia kita. Untungnya, superstruktur misterius ini tidak muncul begitu saja. Para astronom menduga kalau sesuatu seperti itu pasti ada di luar sana. Hanya saja mereka tidak tahu pasti. Model terbaik untuk alam semesta disebut Lambda CDM. Model ini menyatakan bahwa alam semesta bermula dari Big Bang, masih terus mengembang, dan sebagian besar terdiri dari hal-hal misterius, energi gelap, dan materi gelap dingin, bagian CDM. Kita tidak bisa melihat atau menyentuh benda-benda ini, tapi kita tahu bahwa mereka ada karena jika tidak ada, alam semesta kita akan hancur berantakan. Model ini cocok dengan apa yang kita lihat, seperti pembentukan galaksi, bagaimana bintang bergerak, dan bentuk keseluruhan alam semesta. Jadi, meskipun ada beberapa potongan teka-teki yang masih menjadi misteri, potongan-potongan itu cocok dengan gambaran yang sebenarnya. Dan model ini benar-benar meramalkan hal-hal seperti kipu. Ketika para ilmuwan melakukan simulasi dengan menggunakan model tersebut, mereka melihat struktur yang sama terbentuk. Jaring-jaring kosmik raksasa yang terdiri dari galaksi-galaksi yang diikat oleh gravitasi. Kipu cocok dengan prediksi tersebut dalam kehidupan nyata. Ini juga berarti bahwa Lambda CDM, sekali lagi, cocok dengan kehidupan nyata. Syukurlah, tidak ada kejutan besar di sini. Tapi setelah kita benar-benar menemukannya, Lambda CDM merupakan struktur terbesar yang diketahui di alam semesta yang bisa diamati. Ada lagi struktur raksasa lain sebelum kipu, tembok besar Sloan. Tembok ini ditemukan pada tahun 2003 dan diyakini sebagai salah satu struktur terbesar yang pernah ditemukan. Teleskop antariksa James Webb atau JWST ibarat paparazi antar galaksi yang paling hebat. Teleskop ini memotret beberapa selebritas paling terkenal di alam semesta. Bintang, galaksi, eksoplanet, apapun namanya, teleskop antariksa James Webb akan memotretnya. Jadi, kalau kamu penggemar selebritas kosmik, ayo kita lihat foto-foto bertabur bintang terbaik ini. Nebula Carina. Foto nebula yang diberi nama Carina ini dipublikasikan pada tanggal 12 Juli. JWST memotret pemandangan indah nebula yang terletak sekitar 7.500 tahun cahaya dari bumi. Dijuluki tebing kosmik, nebula ini merupakan sarang bintang-bintang muda yang sebagian diantaranya beberapa kali lebih besar dari matahari. Nebula Carina adalah pemandangan langit yang terletak di rasi bintang Carina bagian selatan. Nebula ini sangat besar, kira-kira lebarnya 260 tahun cahaya. Bintang-bintang masif di dalam nebula ini sangat terang dan panas, sehingga menciptakan awan gas dan debu yang bercahaya di sekelilingnya. Nebula Carina juga terdiri dari awan gas dan debu yang berputar-putar, tempat bintang-bintang baru dilahirkan. Gas ini menciut karena beratnya sendiri, menjadi lebih panas dan lebih padat, dan semua ini akhirnya berujung pada pembentukan bintang-bintang baru. Akan tetapi, Nebula Carina bukan hanya tempat pembentukan bintang yang tenang. Ini merupakan tempat terjadinya beberapa peristiwa paling destruktif di alam semesta yang menciptakan gelombang kejut masif yang melenyapkan semua yang dilaluinya. Sangat kacau dan keren. Quintet Stephan. Foto ini juga diunggah pada tanggal 12 Juli. Quintet Stephan adalah kelompok visual 5 galaksi yang berada pada jarak yang sangat jauh dari kita, yaitu sekitar 290 juta tahun cahaya di rasi bintang Pegasus. Ini seperti reuni keluarga kosmik.
Semua galaksi ini berhubungan dengan satu sama lain dan saling berinteraksi dengan cara yang menarik. Mereka saling tarik-menarik dengan gravitasi mereka dan terus-menerus bertukar gas dan debu. Interaksi ini menyebabkan beberapa galaksi bertabrakan dan menyatu yang bisa menghasilkan berbagai macam efek keren, seperti ledakan pembentukan bintang dan supernova. Berkat JWST, kita bisa melihat gelombang kejut, ekor pasang surut, dan detail menakjubkan lainnya dari galaksi-galaksi ini. Interaksi antar galaksi-galaksi tersebut menciptakan pemandangan menakjubkan yang bisa kita lihat di foto ini. Jupiter. Inilah teman lama kita, si raksasa tua. Foto ini dipublikasikan oleh NASA pada tanggal 22 Agustus. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya dan dikenal memiliki banyak bulan serta awan indah yang berputar-putar. Planet ini juga memiliki sistem cincin seperti halnya Saturnus yang terdiri dari partikel-partikel kecil debu yang mengitari planet ini. Cincin-cincin ini jauh lebih kecil dan tidak terlalu terlihat dibanding cincin Saturnus, tapi masih cukup indah. Jupiter juga memiliki aurora yang merupakan pertunjukan cahaya berwarna-warni di atmosfer planet ini. Aurora ini disebabkan oleh partikel bermuatan dari angin matahari yang berinteraksi dengan medan magnet Jupiter. Sama seperti di bumi, aurora bisa dilihat di dekat kutub-kutub planet. Tapi, aurora ini jauh lebih terang dan lebih kuat daripada aurora bumi. Kita bahkan bisa melihat pertunjukan cahaya yang luar biasa ini dari luar angkasa. Dan sekarang kita akhirnya bisa memotret pemandangan memukau ini. Foto JWST memperlihatkan aurora Jupiter, cincin-cincinnya, dan bahkan 2 bulannya, yaitu Amalthea dan Adrastea. Sungguh menakjubkan betapa terang dan jernihnya kedua bulan tersebut dalam foto ini. Galaksi Cartwheel. NASA merilis foto ini pada tanggal 2 Agustus. Foto ini memperlihatkan galaksi Cartwheel dan teman-temannya. Galaksi Cartwheel mendapatkan namanya dari bentuknya. Bentuknya memang seperti roda gerobak, bukan? Galaksi ini merupakan kumpulan bintang, gas, dan debu raksasa yang berputar-putar yang terletak di kedalaman ruang angkasa. Bentuknya seperti kincir dengan lengan-lengan spiral yang panjang. Lengan-lengan ini disatukan oleh gravitasi di bagian tengah yang merupakan rumah bagi lubang hitam supermasif. Tapi galaksi Cartwheel sedikit berbeda dengan galaksi-galaksi spiral lainnya. Galaksi ini terbentuk ketika galaksi yang lebih kecil bertabrakan dengan galaksi yang lebih besar, menciptakan gelombang kejut yang menggetarkan gas dan debu. Kita harus mengunjungi galaksi ini suatu hari nanti. Pasti akan jadi perjalanan yang seru. Galaksi spiral M74. Ini dia galaksi spiral lainnya. NASA merilis foto ini pada tanggal 22 Juli. JWST harus mencari celah di antara lapisan debu dan gas tebal untuk bisa melihat gugus bintang yang indah ini. M74 termasuk dalam kelas khusus galaksi spiral yang dikenal sebagai galaksi berdesain agung. Artinya, lengan-lengan spiralnya terlihat jelas dan tampak menonjol. Berbagai hal menakjubkan terjadi di dalam galaksi spiral. Supernova, bintang-bintang yang dilahirkan di dalam awan gas dan debu, dan banyak keajaiban kosmik lainnya. Gas dan debu bercahaya, bintang-bintang terang, dan pola lengan spiral yang berputar-putar menjadikan galaksi spiral sebagai salah satu objek terindah di alam semesta. Kita bisa melihatnya dengan jelas pada foto M74. Nebula Tarantula. Foto nebula yang diberi nama menyeramkan Tarantula ini dipublikasikan pada tanggal 6 September. Foto ini mencakup area sepanjang 340 tahun cahaya, jarak yang sangat jauh. Berkat foto ini, para astronom berhasil menemukan bintang-bintang muda yang sebelumnya diselimuti debu. Nebula Tarantula terletak 160.000 tahun cahaya jauhnya dari kita, di awan Magellan Besar. Ini merupakan area pembentukan bintang terbesar dan paling terang di grup lokal, yaitu galaksi-galaksi yang berada paling dekat dengan Bima Sakti. Penamaannya diambil dari bentuknya yang mirip kaki tarantula besar. Wilayah ini sangat luas, lebarnya sekitar 1000 tahun cahaya, dan merupakan rumah bagi bintang-bintang yang paling masif dan bercahaya di alam semesta. Salah satu alasan kenapa nebula Tarantula menarik bagi para ilmuwan adalah komposisinya. Komposisinya mirip dengan daerah bintang-bintang di Cosmic Noon, yaitu kondisi alam semesta kita saat masih berusia beberapa miliar tahun.
Pada saat itu, pembentukan bintang berada pada puncaknya. Berkat teleskop Webb, kita bisa mempelajari galaksi ini dengan lebih baik dan mengetahui seperti apa alam semesta kita saat berada di puncaknya. Cincin Neptunus. Foto ini dipublikasikan pada tanggal 21 September 2022. Dalam foto ini kita bahkan bisa melihat 6 bulan kecil di dekat Neptunus dengan Triton yang bersinar terang di sudut kiri atas. Kalian tidak mengira itu matahari, bukan? Dan ya, Neptunus juga memiliki cincin. Cincin ini seperti aksesori kosmik terbaik karena menambah sentuhan kemewahan dan gaya pada planet ini. Tapi tidak seperti perhiasan duniawi lainnya. Cincin-cincin ini terbuat dari partikel-partikel kecil debu, bukan berlian atau emas. Ada 5 cincin yang diketahui mengelilingi Neptunus, yaitu cincin Gale, Leverrier, Le Sol, Arago, dan Adams. Para ilmuwan menduga cincin-cincin ini masih relatif muda, jauh lebih muda dari tata surya, dan jauh lebih muda dari misalnya cincin Uranus. Cincin-cincin ini mungkin terbentuk saat salah satu bulan terdalam Neptunus berada terlalu dekat dengan planet ini dan terkoyak oleh gravitasi. Kita belum pernah melihat cincin Neptunus seterang ini sejak Voyager 2 melintasinya pada tahun 1989. Jadi, ini kesempatan bagus untuk melihat cincin-cincin ini lebih dekat. Pilar-pilar penciptaan. Foto ini diterbitkan pada tanggal 19 Oktober. Pilar-pilar penciptaan menjadi terkenal berkat teleskop Hubble, tapi foto ini sangat tajam dan jauh lebih detail. Pilar-pilar yang berada di nebula elang ini memiliki tinggi sekitar 5 tahun cahaya, yang berarti amat sangat panjang. Dan mereka tampak seperti formasi batuan yang megah, hanya saja jauh lebih transparan. Seperti layaknya latar film Hollywood, tempat ini penuh dengan aksi dan efek khusus. Ini merupakan tempat terjadinya proses-proses paling dramatis di alam semesta. Gas dan debu menciut karena gravitasinya sendiri, membentuk gumpalan-gumpalan yang pada akhirnya akan menjadi bintang. Tempat ini penuh dengan radiasi yang kuat, semburan partikel berenergi tinggi, dan supernova. Seperti versi kosmik dari Survivor. Dan kalau itu belum cukup menyeramkan, berikut foto lain yang dipublikasikan oleh NASA pada tanggal 19 Oktober. Mereka membagikan tata surya kita penuh dengan objek-objek misterius yang berasal dari mana-mana. Pada bulan Oktober 2017, para peneliti di Hawaii melihat benda misterius yang mereka namai Oumuamua. Ini berarti pengunjung dari negeri yang jauh dalam bahasa Hawaii, atau itu adalah seekor sapi yang sangat besar. Benda ini mengikuti orbit pelarian, benar-benar melarikan diri dari tarikan gravitasi planetnya, seperti melempar bola keluar angkasa dan tidak akan pernah kembali lagi. Artinya, benda aneh ini datang dari suatu tempat di luar tata surya kita. Ada banyak sekali teori tentang benda itu, mulai dari asteroid sederhana hingga pesawat luar angkasa. Para ilmuwan bahkan mengira benda itu adalah bongkahan es nitrogen dari planet yang mirip Pluto. Bentuknya yang aneh hanya menambah misteri. Perubahan besar pada kurva cahaya menunjukkan bahwa benda ini bisa saja memanjang, seperti tabung, atau lebih pipih, seperti panekuk. Benda ini tidak seperti benda yang pernah kita lihat. Oumuamua tidak berperilaku seperti komet atau asteroid. Komet berbentuk es dan memiliki ekor yang terang saat melintas dekat matahari. Sedangkan asteroid pada dasarnya hanya berupa batuan dan tidak memiliki ekor. Oumuamua tidak memiliki ekor dan tidak melepaskan gas, seperti aku, tapi ia juga bukan batuan biasa. Permukaannya sangat mengkilap, hampir seperti logam yang dipoles. Ketika melintasi matahari, Oumuamua melesat dengan cepat seolah-olah ada roket yang menumpanginya, dan bukan gravitasi matahari yang memberi dorongan tiba-tiba pada Oumuamua. Para ilmuwan tidak tahu pasti apa penyebabnya. Jadi, apa ya? Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, para ilmuwan sekarang berpikir bahwa Oumuamua mungkin adalah komet dengan hidrogen beku di permukaannya. Hidrogen ini bereaksi dengan sinar matahari, mempercepat komet dan mengubah lintasannya. Oumuamua kemungkinan besar mendapatkan semua hidrogen tersebut karena terpapar banyak sekali sinar kosmik dalam waktu yang lama. Warna merah yang indah juga dihasilkan dari sinar-sinar tersebut. Oumuamua adalah pengunjung dari tata surya yang masih muda dan kacau, di mana tabrakan dan migrasi terjadi setiap saat. Sistem seperti itu sering melontarkan banyak objek kecil.
Oumuamua mungkin didorong oleh planet seperti Jupiter yang gravitasinya sangat kuat sehingga bisa melontarkan benda-benda besar ke luar angkasa. Hal yang sama juga sering terjadi pada komet. Oumuamua sudah meninggalkan tata surya kita, meskipun objek serupa kadang-kadang mengunjungi kita sekitar 1 kali per tahun. Untuk mengetahui lebih banyak tentang tamu misterius ini, para astronom berencana mengirim wahana untuk mengejar Oumuamua. Wahana ini akan memanfaatkan orbit bumi dan Jupiter untuk meluncur dengan cepat agar bisa mengejar komet tersebut. Tapi, sebagian tamu tak terduga itu tinggal lebih lama. Pada bulan Oktober 2019, teleskop luar angkasa Hubble milik NASA memotret sebuah komet kebiruan yang membawa debu dan gas. Komet tersebut sudah berada di dalam tata surya pada saat itu, sekitar hampir 500 juta kilometer jauhnya dari bumi, di suatu tempat di antara Mars dan Jupiter. Kita bisa melihat debu yang berpendar mengelilinginya, tapi kita belum bisa melihat inti komet karena ukurannya yang terlalu kecil. Nah, kecil itu relatif di sini. Benda ini berukuran sekitar 975 meter atau sama dengan 9 lapangan sepak bola. Pada bulan Maret, foto-foto Hubble menunjukkan kalau ada pecahan kecil komet yang memisahkan diri dari inti komet. Artinya, komet ini sangat aktif, tidak seperti Oumuamua. Ketika mengamatinya lebih jauh, kami menemukan bahwa inti planet ini merupakan campuran partikel es dan debu yang lepas. Permukaannya juga sangat mirip dengan yang lain, dengan area kasar dan selimut halus puing-puing es dan debu. Komet ini ditemukan oleh astronom amatir Gennady Borisov, sehingga diberi nama komet 2I Borisov. Selamat, para ilmuwan dengan cepat mengonfirmasi bahwa komet ini berasal dari luar tata surya, dan benda-benda ini benar-benar membuat para turis antusias. Benda ini melaju dengan kecepatan luar biasa, yaitu sekitar 177.028 km per jam. Itu cukup cepat untuk mengelilingi bumi 4 kali hanya dalam waktu 1 jam. Kunjungan ini sangat menarik karena beberapa alasan. Sebagian besar komet di tata surya kita berasal dari sabuk Kuiper atau awan Oort. Sabuk Kuiper adalah area di luar orbit Neptunus. Sabuk Kuiper seperti cincin besar yang mengelilingi matahari yang dipenuhi dengan banyak objek kecil dan es. Semuanya merupakan sisa-sisa benda purba yang berasal dari masa ketika tata surya kita masih sangat muda. Awan Oort lebih jauh lagi. Awan ini seperti gelembung raksasa di sekeliling tata surya. Juga dipenuhi objek-objek es yang sangat tua. Sebagian besar komet periode panjang berasal dari sana. Tapi dari mana asal komet 2I Borisov? Kita masih belum tahu pasti. Para ilmuwan mengatakan bahwa kemungkinan besar ia terbentuk di sistem bintang lain yang bisa jadi lebih muda atau lebih tua dari tata surya kita. Aneh juga kalau ada pilihan ketiga, NASA. Bagaimanapun, ia mungkin telah ditendang keluar dari sistem asalnya, seperti halnya Oumuamua. Meskipun komet 2I Borisov terlalu kecil untuk mempertahankan atmosfernya sendiri, komet ini mengalami koma ketika mendekati matahari. Koma adalah nama yang lucu untuk awan gas dan debu bercahaya yang mengelilingi inti komet. Awan ini terbentuk ketika panas matahari menyebabkan es komet menguap, melepaskan debu dan gas ke angkasa. Yang satu ini lebih bersahabat daripada Oumuamua dan memberi kita lebih banyak waktu untuk mempelajarinya. Hasilnya, kita belajar lebih banyak tentang sifat-sifat uniknya yang keren. Misalnya, ia tidak pernah berinteraksi dengan bintang lain. Tapi sayangnya, Borisov juga harus pergi. Sekarang ia berada di jalur yang akan membawanya kembali ke ruang antar bintang. Namun masih banyak pengunjung yang akan datang. Dan kamu mungkin pernah mendengar tentang yang satu ini. Komet besar 1996, itulah sebutan untuk komet Hyakutake. Nama komet ini juga diambil dari nama astronom yang menemukannya, Yuji Hyakutake. Kebetulan sekali komet ini ditemukan pada malam tahun baru. Pada tanggal 25 Maret 1996, benda ini melintas sangat dekat dengan bumi, hanya sekitar 0,1 satuan astronomi, sedikit lebih jauh dari bulan. Benda ini melintas di atas kutub utara. Ini merupakan salah satu perjumpaan komet terdekat dalam 200 tahun terakhir. Benda langit ini bisa dilihat di seluruh dunia dan tampak sangat terang dan indah di langit, membentang luas. Dan komet ini tidak hanya terlihat satu malam saja. Komet ini semakin terlihat selama bulan Maret dan menjadi salah satu objek paling terang di langit malam pada akhir bulan. Komet ini baru sepenuhnya memudar pada akhir bulan Mei.
Komet ini merupakan komet periode panjang yang artinya butuh ratusan tahun untuk mengorbit matahari. Terakhir kali ia mengorbit adalah sekitar 17.000 tahun yang lalu, dan sekarang periode orbitnya bertambah menjadi 70.000 tahun. Tapi jangan kecewa, masih ada komet-komet lain yang akan mencerahkan siang dan malam kita. Selain itu, ada juga objek-objek ruang angkasa yang memilih untuk tinggal lebih lama. Ada sebuah asteroid dengan nama bersuku kata banyak yang untuk mengucapkannya saja, aku sudah kesulitan. Nama ini dalam bahasa Hawaii berarti si nakal dari Jupiter. Untungnya, para ilmuwan berbaik hati kepada kita dan menjulukinya BZ. Ini mewakili para narator. Terima kasih. Ini adalah asteroid kecil dengan diameter hanya sekitar 2,9 km. Dari namanya, kamu bisa menebak bahwa asteroid ini berbagi orbit dengan Jupiter. Tapi ada satu hal yang menarik. Asteroid ini bergerak ke arah yang berlawanan, yang dikenal sebagai orbit retrograde. Asteroid yang tidak biasa ini ditemukan pada tanggal 24 November. Asteroid ini mengorbit matahari selama sekitar 11 tahun 8 bulan. Kadang-kadang melintas di dalam dan di luar orbit Jupiter. Asteroid ini telah bergerak seperti ini setidaknya selama 1 juta tahun dan akan tetap seperti itu selama 1 juta tahun lagi. Tapi kenapa ia bergerak dengan cara